Tidak memilih bukan merupakan sebuah pilihan. Hal itulah yang seharusnya disadari oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, di mana satu suara yang ia berikan adalah penentu kemana langkah bangsa ini 5 tahun ke depan. Tercatat pada pemilihan legislatif tahun 1999, angka golput mencapai 10,2%. Hingga membengkak di pemilihan legislatif pada tahun 2009 menjadi 29% jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya. Sejak tahun 2009 hingga 2014, angka golput semakin meningkat. Angka golput tersebut juga didominasi oleh para pemilih muda. Sungguh sangat menyedihkan jika yang memutuskan untuk tidak memilih adalah para anak muda penerus generasi bangsa. Apakah meningkatnya angka golput ini merupakan bukti semakin berkurangnya rasa percaya masyarakat pada calon wakil rakyat? Ini aduh. Baca koran kok isinya cuma pemilu lagi loh, ya kan? Tapi ya terhibur juga ya. Ada yang gayanya jurkam, ada yang umbar janji. Ya. Besok kalau saya titik. Dalam kurung bohong. Lalu ada juga yang kadang bilang begini, pentasnya kok dangdut. Kita kan pengen denger program dia apa dong, ya kan? Menghibur itu ada tempatnya, tapi gimana kalian juga bisa ikut kampanye nggak? Kalau yang tertib, bikin rusuh itu kan nggak perlu. Nah tetapi, loh itu kan belum apa-apa udah bikin rusuh kan? Orang saya lagi ngomong udah datang. Ini Doro, tamu-tamunya. Ini Mas Heri. Ini apa, mau ikut pemilu? Bukan. Ini pengamat Kita bukan politik. mau ikut pemilu, kita spanduknya. Ini Tinatun udah gede. Dulu imut, pengen dipegang cokot. Ah ini Pak Heri. Duduk loh. Iya, silakan dulu. Ini Doro ini Oh suka. ini dari tadi nggak dipersilakan. Iya. Majikan saya ini aneh. Hari gini cuma duduk di rumah aja. Mbok ya ikut kampanye, Pak. Banyak acara. Aku ikut kampanye. Itu kampanyenya sampai memenuhi jalan-jalan raya, jalanan jadi macet. Ini loh, ini yang perlu saya tanyakan tuh itu. Ini kampanye kok malah bikin rusuh, bikin macet. Dan yang susah lagi loh, Apa, Doro? bawa anak-anak. Maaf Doro, itu mau kampanye atau mau main odong-odong? Nah itulah. Tapi apa betul? Apa memang kurang pengawasan itu Pak? Ya, mestinya kan pengawasan di dalam kampanye itu dilakukan. Bawaslu bertanggung jawab. Tapi tidak cukup hanya Bawaslu. Partai politik dalam hal ini harus bertanggung jawab. Kan sekarang aturannya itu tidak boleh arak-arakan. Tapi ketika di masa kampanye misalnya, itu di satu titik, tidak menutup kemungkinan itu arak-arakan akan jalan. Konvoy dan bising Iya, suaranya. itu biasanya mereka nggak pakai helm. Iya. Ya, lalu iya, kemudian iya, kalau betul, pakai betul, bus, betul. mereka naik di atas, lalu bendera dikiber-kiberin. Iya. Gitu. Nah, ini mestinya kan pihak kepolisian harus tegas, harus ditilang itu. Ya itu kalau polisinya Iya. punya nyali. Tapi seringnya polisinya takut sama partai. Jadi gimana Lun? Ya, Kamu ya gini Doro. Ya. Kalau menurut kalau banyaknya pelanggaran dalam kampanye itu Doro, itu kan sebenarnya mencerminkan kualitas demokrasi kita Doro. Ini pinter Pak. Ini padahal ikut paket A aja cuman dia udah pinter. Iya, kalau paket X lebih hancur lagi. Sekarang itu ukuran partai bagus itu banyak masanya. Banyak apanya lagi? Banyak pemilihnya toh. Suaranya. Banyak suaranya. Banyak apa lagi? Yang paling itu malah yang lagi tren itu. Apa itu? Menyangka kalau partai itu berhasil banyak korupsinya. Wah. Jadi gimana? Gini Doro, ada yang ingin saya sampaikan ya. Menurut analisis saya, sebenarnya banyak anak muda itu yang masih optimis dengan dunia politik. Ya, Makanya kan sekarang banyak caleg-caleg muda mendaftarkan diri ikut dalam pemilu ini. Bahkan menurut statistik, Wih. menjadi caleg itu bisa dianggap mengurangi pengangguran. Oh ngawur. Itu mata pencarian. Nah, iya. Makanya untuk anak-anak muda itu lumayan kan daripada nganggur, daripada cuma jadi preman, mendingan jadi caleg. Lah kalau nggak kepilih? Ya jadi preman lagi. Gini. Nanti kalau udah dari pengangguran, jadi caleg, jadi pengacara, pengangguran banyak acara.
Saya yakin loh ya, Mas Heri, itu banyak anak-anak muda yang memang ingin berjuang, Serius ya, Ndoro? memperbaiki kondisi bangsa. Iya. Ingat kan? Dulu itu kan ada pepatah bahwa bangsa itu ada di tangan anak-anak muda. Iya. Yang diharapkan sama anak muda kira-kira apa? Calegnya yang macam apa? pastinya, Apa yang Peter main Twitter kayak gitu enggak ya? Gimana? yang penting kalau caleg tuh apalagi anak muda kan banyak yang nyalek. Kalau sampai jadi ya kita kan berharapnya yang bisa nampung aspirasi kita. Terus udah gitu yang bisa mewakili kita dong. Iya dong. Jadi kita kan namanya wakil rakyat, yang mewakili rakyat. Kalau yang Terus jujur itu penting nggak? Iya dong, yang jujur dan yang pastinya yang jujur nggak korupsi dan yang bersih Oh, supaya mereka cukup jujur loh. Mereka senengnya dangdut yang ngedangdut. Jujur banget. Di ruang sidang nonton bokep. Nggak boleh ya? Oh ya, sama satu lagi. Apa? Kalau lagi rapat jangan tidur. Makanya yang penyakitnya diabetes, ngantuan, Nah. jangan jadi caleg. Iya, intinya yang bisa membuat Indonesia kita lebih baik dong. Oh, iya, iya, Gitu. Enggak, aku susah tuh Mas Heri. Ya. Tulis jawab sama Mas Heri. Dia Harus, bilang ya. supaya Indonesia cukup baik. Berapa persen Mas yang orang lama Mas? Orang lama sekarang yang mencalonkan diri lagi untuk DPR RI itu mencapai 90%. Peluang mereka untuk terpilih kembali itu sangat besar. Artinya apa? Periode berikutnya DPR RI, parlemen kita akan diisi orang-orang Orang-orang lama. yang sama. Orang-orang lama yang periode sekarang yang kita tahu kinerjanya yang tadi dibilang tukang apa tadi? Ngantuk. Tukang ngantuk itu. Oh, berarti 4L dong. Apa? Lu lagi, lu lagi. Nah, disitulah menurut saya kita harus membangun optimisme dengan munculnya caleg-caleg muda. Nah, Ya. ini kan pertarungannya menurut saya sangat luar biasa ya. Artinya apa? Pertarungan bukan saja terjadi di berbeda partai politik, tapi di dalam partai politik sendiri. Nah, masalahnya adalah caleg-caleg muda itu kan dapat nomornya nomor yang belakang-belakang nih, bawah-bawah nomor nih. sepatu lah Nomor dulu. sepatu tuh. Nah, ini peluang mereka walaupun sistem pemilu nanti suara terbanyak, tapi biasanya secara psikologis itu akan mempengaruhi caleg. Gitu loh. Ya tapi gimana orang caleg muda juga cara kampanyenya sama yang Ikut-ikutan dangdutan juga, Mas Teguh. Tapi kan sekarang udah ada ini sosial media, Doro. Mudah-mudahan lah ya, maksudnya apa namanya dengan maksudnya adanya. Tapi ada hal modern. yang bisa kita lihat bahwa partai politik, caleg-caleg itu tidak memanfaatkan sosial media sebagai alat kampanye. Bro, Nah, suara anak-anak muda itu sekarang sangat menentukan masa depan bangsa ini. Makanya saya ingatkan, siapapun anak-anak muda yang sudah punya hak pilih, gunakanlah hak pilih itu sebaik-baiknya. Coblos wakil rakyat yang bisa dipercaya. Jangan nyoblos yang lainnya. Kalau sampai nyoblos yang lain, bisa-bisa nanti telat 3 bulan. Golai, apa tuh golai? golongan alay. Kalau ini adanya gol jom, Apa? golongan jomblo. Kayak gini. Saya itu masih penasaran ini ya. Pentingnya anak-anak muda dalam pemilu ini kan. Kan kalau ada pemilu pasti ada pemilah. Pemilah, apa itu Doro? Pemilih pemula. Nah, kira-kira gitu kan? Pemula itu juga ada maknanya Doro. Apa? Pemilih lansia, lanjut usia. Ya kayak Doroku ini. Tapi gini loh Ya, Doro. jadi gimana? Menurut analisis saya, bagi anak muda, memilih pemimpin itu jauh lebih sulit daripada memilih pacar. So tahu ah. Milih pacar itu gampang. Gimana? Waduh, banyak pacarnya kayaknya. Enggak, kalau kayak pacar kamu. Tinggal milih mau yang ganteng kayak Afgan atau yang imut kayak aku. Kalau milih pemimpin susah, toh. Kalau milih pacar dari mata aja, Oh. ya kan? Nanti baru turun ke hati. Tapi kalau misalnya milih pemimpin kan harus semuanya. Dari mata ya, hati ya, pikiran semuanya gitu. Karena kan kalau pemimpin nggak main-main buat bangsa kita gitu. Kalau milih pacar kan buat sendiri aja. Kalau Ya kan rugi sendiri. rugi sendiri, ya kan? galaunya galau sendiri. Kalau rame-rame kan bahaya. Bahaya, benar. Kan udah dengar nih tentang persepsi anak muda tentang pemimpin. Lalu apakah para caleg yang ada sekarang ini
sudah bisa memenuhi harapan anak-anak muda. Karena kalau melihat komposisi caleg itu kan yang itu apa 4L? Lu lagi. Reputasinya udah ketahuan, ya kan? Gimana coba? Ya kita bisa lihat sebenarnya memang generasi muda yang ikut pemilu di 2014 ini memang kita lihat variasi mereka itu lebih beragam. Dan saya mengatakan bahwa mereka tingkat rasionalitasnya lebih baik, lebih tinggi. Artinya kita katakan cerdas. Iya, Dari yang cerdas. dulu-dulu. Iya, dari yang kita yang sudah sendiri. lama Iya, lebih banyak. ya kan? gitu lah. Nah, ini adalah potensi besar untuk membawa perubahan Indonesia lebih baik ke depan. Masalahnya adalah sekarang partai politik tidak menyasar mereka, tidak memperhatikan mereka. Kita ambil contoh misalnya. Ya. Tadi kita sebut bahwa di dalam kampanye, partai politik ini tidak memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan anak muda. Masih terjebak pada persoalan-persoalan dijual, kerakyatan. Memang betul soal-soal kerakyatan yang luas, tapi pemuda ini perlu juga mendapat perhatian yang lebih. Karena hobi, gaya, kemudian style ya, dan lain sebagainya itu berbeda dengan yang lalu-lalu. Iya, pemimpin yang berkampanye tua-tua, nggak ngerti bahasa anak muda ya. Bapak ngerti berarti? Aku? Iya. Wah, aku yang enggak. Enggak, ini kalau gitu berapa sih persentasenya itu? Persentasenya misalnya ada sekitar berapa jumlah pemilih pemula ya kan? Nah, kita lihat total itu sekitar 186 juta pemilih yang ada. Itu mencapai 53 sampai 60 juta jiwa itu adalah pemilih muda yang rentang umurnya adalah 17 sampai 29 tahun. Sama berarti kita itu. Sama. Oh gitu. Aku baru 27. Tapi mereka tidak melakukan itu. Ya, buktinya sampai hari ini kita bisa tanya Tina misalnya, apakah mereka tahu caleg-caleg yang besok akan kita coblos misalnya. Nah, sebagai anak muda, kita harus aktif nih mencari tahu di tengah minimnya informasi. Jangan sampai begitu kita di bilik suara tanggal 9 April, kita bingung nih mau coblos yang mana. Nah, jadi menurut saya kita harus betul-betul mencari tahu. Karena satu suara yang kita berikan itu akan menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Iya. Tapi apakah anak-anak muda ini signifikan dalam pemilu kali ini kan penyaksikan? Iya, harus. Gimana coba? Jadi kita harus betul-betul memberikan perhatian lebih. Ini kan teman-teman yang hadir juga, ya ini semua anak-anak muda tuh. Nah, Sepertinya ini, tapi kalau lihat wajahnya menderita semua. Aduh. anak muda harus mempunyai sikap dan pendirian yang kuat. Kita tidak boleh golput. Kita harus memberikan suara kita. Saya yakin di antara calon-calon ya yang ada sekarang, misalnya kita menganggap bahwa calon-calon itu tidak ada yang baik, insya Allah masih ada yang baik. Kalau kita anggap semua baik, pasti ada yang lebih baik lagi. Oh, gitu. Tetap ada harapan namanya, Doro. Nah, gini. Supaya gampang, baik, jelek, berkualitas, tidak berkualitas, kira-kira Tina, ada yang Tina kenal nggak sih dari caleg-caleg yang sekarang? Beberapa ada yang kenal. Oh. Yang kan ada juga yang memang udah public figure gitu kan. Terus tapi banyak kan yang nggak kenal. Kan sekarang ada Google gitu kan, apa segala macam kan kita bisa search gitu di situ. Twitter. Seperti apa. Jadi nanti sebelum menentukan pilihan, Iya. kamu cari informasi lewat Mbah Google itu. Kan kita bisa search di situ gitu kan, di situ bisa kelihatan track recordnya seperti apa, terus siapa sih gitu caleg ini gitu. Sebagai generasi muda, kita harus mendorong perubahan yang lebih baik. Jangan sampai kita salah memilih, kita harus cari tahu, masih ada waktu sampai 9 April. Ya, betul-betul kita cermati, jangan tertipu dengan iklan-iklan media luar ruang, balehonya gede, lalu kemudian kampanyenya umbar-umbar janji, tanpa kita menelusuri lebih jauh bagaimana rekam jejak mereka. Jangan-jangan dahulu kalanya zaman baheula ya, mereka punya dosa, mereka punya kasus yang sebenarnya kasus itu kalau mereka terpilih otomatis nanti terseret-seret dan itu bisa menunjukkan bagaimana karakter mereka. Yang penting itu seperti hiburan, jangan sampai golput. Ya. Tapi menggunakan hak pilih. Memang sekarang ini zamannya lain. Apa Sekarang ini bukan lagi zamannya golput. Apa dong? Golai. Apa tuh golai? Golongan alay. Kalau ini adanya goljom. Apa? Golongan jomblo. Kamu nanti menggunakan hak pilih enggak? Oh iya dong pastinya. Kamu udah Harus. berapa kali sih ikut pemilu berapa kali? Baru pertama Baru kali. pertama Oh, kali. pemilu. Wah. Ngerti nggak caranya nanti?
Oh ngerti, kemarin tuh sempat ada juga yang apa namanya rock the vote gitu. Jadi anak-anak kampus ada simulasinya gitu, masuk ke ruang apa buat nyoblosnya. Bilik suara. Bilik suara ya, terus Ini pemilih cerdas ini. nyoblos. terus? Cerdas. Nah, kita harus tahu bagaimana nanti pola kita di dalam bilik suara. Itu tanpa foto loh. Tulisan Jadi, ya? Tulisan. Nama orang. Nama orang itu caleg-caleg tidak kreatif. Masang baliho gede dengan foto model wajah. Nggak ada gunanya itu. Nggak ada gunanya. Begitu masuk bilik suara, wajah yang ganteng dan cantik itu nggak ada. Nggak ada. Modal. Nama tok itu nama. Aduh. Nah, survei kita beberapa waktu yang lalu mencapai 40% pemilih tidak tahu nama, hafal wajah. Ya itu dia makanya yang banyak yang terjadi itu kan asal aja cap cip cup gitu, Iya. nyoblos aja gitu, bener loh. Ya betul, betul, Iya kan? betul. Jadi memang anak sekarang itu kan dianggap anak dugem, ya kan? Asal nyoblos saja, nggak ngerti apa-apa. Tadi sudah dibuktikan, ternyata cukup kritis juga ya Cukup kan? kritis. Jadi ya saya pikir nih, sebaik-baiknya orang diam adalah diam untuk kebaikan. Tapi orang yang memilih demi kebaikan jauh lebih baik daripada orang yang diam. Kalau boy band, girl band, kan jumlahnya 10 orang cuma. Ya, Nah kalau ngumpul jumlahnya banyak gimana? nah, jadi geng motor. Nah itu langsung ada cabai-cabean. Kalau saya itu ngelihat Tina Atun ini ya, saya itu jadi inget lagunya yang ngetop dulu itu zaman dia masih anak-anak. Ingat enggak lagunya? Waduh, Lagunya apa dulu? Lagunya ingat aku dulu. Coba apa gimana? coba? Bolo-bolo. Mama Coba ya kamu nyanyi. sama Mas Entilun sini. habis. Oh, ini Nyanyi semua papa. yang masih ingat coba. Pakai gaya kepalanya, pakai gaya kepalanya. Ya. Mama itu bukan goyang kepala Tina Tun, asam urat. Papa. Tepuk tangan dong. Bolo-bolo terus. Itu seumur Bolo-bolo. umur 4 tahun itu bolo-bolo tuh. Bolo-bolo itu kan dalam bahasa Jawa artinya Bahasa walang kekek. Nah itu artinya kawan-kawan. perkawanan. Ah, Jadi iya. dalam dunia politik itu kan selalu membutuhkan Kawan-kawan. kawan-kawan, membutuhkan bolo-bolo. Ya toh? Semakin banyak kawan, maka akan semakin banyak suara. Nah jadi gimana nih? Tapi Ah. ketika keinginannya tercapai, kawan-kawan ditinggal. Ya, namanya juga politik ya. Nah jadi Menghalalkan gini. Iya semua tuh, cara ya. janji keren-keren semua, bagus-bagus semua, ntar kalau udah Nah, jadi lupa. nah, itu. Pokoknya sih yang penting sekarang kita anak-anak muda nih jangan golput deh gitu kan. Karena kan suara kita itu menentukan nasib bangsa kita 5 tahun ke depan. Itu satu. Tapi ini anak-anak mudanya udah nggak golput, udah pada mau nyoblos ya kan. Kita juga sudah mencermati nih, kita mulai kritis untuk mencoblos yang menurut kita baik nantinya kan, membuat bangsa kita lebih baik. Ya mudah-mudahan yang dicoblos yang nantinya terpilih yang memang mewakili kita bisa membuat Indonesia lebih baik. Jangan sampai cuma janji-janji doang dan akhirnya kayak Kira-kira- kasus-kasus yang kemarin-kemarin lagi gitu. Kira-kira sebetulnya janji apa yang paling enak dan paling diharapkan oleh anak muda? nggak muluk-muluk sih ya, intinya jangan korupsi lah, intinya itu satu dulu kan. Kalau udah korupsi ya pasti kemana-mana gitu kan. Yang pastinya ya yang lebih baik lah dari masalah dari komisi-komisinya gitu kayak Enggak, kamu pendidikan. kan tadi cerita, kamu browsing, kamu mencari Ya. informasi. Ya. Kamu yakin nggak dari anggota-anggota dewan yang sekarang nyalek itu akan didapat itu orang-orang yang baik, yang Yang semakin sesuai baik, tadi ya? yang Kalau- sesuai kamu. Kalau kayak gitu sih mungkin nggak bisa dibilang 100% ya. Karena kan yang di situ juga semuanya kan nggak komplit. Tapi kan at least kalau kita buka nih search misalnya satu nama kita Google keluar tuh apa ada berita-berita track recordnya, historinya, terus siapa dia dan lain-lain gitu. At least kan tidak buta sama sekali ketika kita memilih gitu. Itu gunanya. Tapi beliau bilang 90% muka lama. Nah, walaupun 90% muka lama, misalnya 10% adalah wajah baru,
kita harus dorong. Makanya di antara yang 90% sekarang itu, saya yakin masih ada juga yang baik. Oke. Nah, gitu optimisme harus kita bangun. Ya. Ya, jangan sampai kita pesimis, jangan sampai kemudian gara-gara itu semua lalu kita memutuskan untuk golput. Jangan, golput itu tidak baik. Golput itu harus dihindari. Karena apa? Semakin banyak golput nanti kita yang rugi. Rugi, nah ruginya kenapa coba? Rugi. Pertama misalnya, kalau kita misalnya golput, Tidak datang ke TPS, pemilu tetap sah walaupun jumlahnya berapapun. Kalau demikian gitu loh. Juga yang lebih gawat nanti surat suara orang yang tidak datang ke TPS Bisa digunakan. dicoblos sesukanya Nah, panitia itu. Nggak asik itu bro. Jangan mau ya Tina ya. Ya. Sebab generasi kamu tuh dapat terdidik ya kan. Sudah mulai kritis. Sudah nggak bisa dibohongin sembarangan. Toh Jadi- nyoblos kan juga 5 tahun sekali, tapi Nah. itu kan sesuatu yang sangat penting untuk 5 tahun ke depannya. Iya. Saya punya resep. Gimana? Begini, kita sekarang memanfaatkan betul waktu kita untuk mencari tahu dan jangan pernah percaya caleg yang umbar janji. Apalagi janjinya itu dalam tanda petik membodohi kita. Misalnya. itu Misalnya, kan caleg itu untuk anggota legislatif. Fungsinya ada 3. Legislasi, Pengawasan. ya, budgeting, ya, dan pengawasan ya Ya. itu. Nah, maka kalau sudah seperti itu yang janji, nanti kalau saya terpilih, saya akan bangun jembatan. Oh, itu bohong. Ah, itu jangan dipilih, nggak bakalan itu jembatan jadi. Karena mereka tugasnya bukan itu adalah tugas pemerintah eksekutif. Iya. Gitu. Walah. Artinya si caleg itu sebenarnya ada 2 nih. Apakah yang pertama nggak ngerti apa yang akan menjadi tugas dan fungsi mereka nanti, atau yang kedua emang mau ngibulin. Anak-anak muda ternyata harus bersatu tuh ya. Iya. Kalau menurut kamu ya, bersatunya anak muda itu kira-kira gimana? Gini, membuat satu gerakan tuh. Jadi kalau perlu bikin gerakan semacam pemuda-pemuda tahun 28 dulu. Sumpah Pemuda Indonesia hari ini. Apa itu? Nih, gini, misalnya gini. Pertama, kami pemuda-pemudi Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air yang bebas dari janji-janji politisi. Itu yang pertama. Bilangin sama teman-teman tuh. Ya, kan? Terus. Bisa. Yang kedua, kami pemuda-pemudi Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa yang bebas korupsi. Ada berikutnya? Yang ketiga, kami pemuda-pemudi Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa yang cuma satu, tidak cuma bisa bilang prihatin. Jadi mesti berkumpul, bikin deklarasi, Iya. tapi susah lah Lun. Hah? Wong rame-rame aja mereka begini, satu-satu gimana Iya, deklarasinya? soalnya kan banyak yang bilang kalau anak muda sekarang kumpul itu jadinya malah jadi boy band, girl band. Kalau boy band, girl band, kan jumlahnya 10 orang cuma. Iya, Nah kalau ngumpul jumlahnya banyak gimana? nah, jadi geng motor. Nah itu langsung ada cabai-cabeannya. Jadi kalau menilik sejarah pergerakan pemuda ya Mas ya, membuat gerakan, membuat sebuah organisasi, cara yang efektif ya kan, agar potensi-potensi mereka itu bisa tepat alamat. Gimana? Bangsa ini kan didirikan oleh pemuda, angkatan 45. Bung Karno ketika itu ya masih sangat muda Ya usianya. 28 tahun Sumpah 28 Pemuda tahun kan. sudah Sumpah Pemuda ya, dan generasinya. Begitu juga ya, kita tahu beberapa pemimpin kita. Negara ini juga kemudian mengalami perubahan-perubahan, juga diilhami dan didorong oleh pemuda. Artinya apa? Pentingnya pemuda dalam membuat gerakan perubahan. Jadi untuk 2014 sekarang kita juga harus membuat statement yang kuat, semangat yang kuat, spirit yang kuat, agar ada sebuah perubahan yang mantap ke depan. Kita tidak salah pilih, betul-betul kita menggantungkan harapan kepada orang-orang yang jujur ya, orang-orang yang mempunyai kompetensi, orang yang mempunyai kapasitas, kapabilitas, dan yang paling penting adalah orang yang bisa berkata jujur. Itu adalah satu kata, satu perbuatan. Kalau menurut saya itu ya semoga saja suara anak-anak muda seperti yang dibilang Tina itu didengarkan baik-baik oleh para caleg kita. Jangan sampai mengecewakan harapan rakyat. Memang sangat berbahaya merebut anak macan dari induknya. Tapi akan lebih berbahaya mengecewakan harapan rakyat.
Bawaslu.